Bapa kami surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Setelah Tuhan memberkati malam kami, Tuhan memberkati istirahat kami, pagi ini Tuhan bangunkan dan perkumpulkan kembali untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan, dapat menyembah nama Tuhan, dan teristimewa kembali dapat disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini sungguh-sungguh mengubah hidup kami, mengubah pola pikir kami, dan memberkati hidup kami maupun juga keluarga kami. Tegurlah kami jikalau dalam hidup kami masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki di dalam kebenaran firman Tuhan-Mu, dan kami percaya seberat apapun ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan memampukannya. Berkati waktu kami selama beberapa menit ke depan untuk kami dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berfirman dalam hati kami masing-masing, Tuhan yang punya urusan kepada kami pribadi lepas pribadi, dan Tuhan yang memberkati kami semua. Kuasai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, baik dalam perkataan, baik dalam pikiran dan perasaan, supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan, semua berasal dari Tuhan dan kembali menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuasai ruangan ini, kuasai sekitar gereja-Mu ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Masuk ke gereja kerasa seger enggak? Hawane adem gitu ya, nyawang biru-biru gitu ya. Kemarin saya sampaikan ke Mas Haris, jangan lupa sampaikan kepada tetangga sekitar, kalau mau bayar PAM silahkan mampir ke sini. Pada kayak warnanya PDAM. Tapi seger, beneran sungguh. Saya bukan karena saya yang ikut ngechat dan juga teman-teman yang lain, tapi memang seger. Pilihan warna biru ini pilihan warna yang tepat, menyegarkan mata. Walaupun kemarin sempat ada dua pilihan ya Pak Sri, antara hijau atau biru. Memang sengaja cari warna yang seger gitu dilihat. Tapi nantilah hijau, ndak tanduranku, kembang-kembangku ora ketok. Kalau ngono kan ketok mencorong gitu. Baik, kita akan kembali ke dalam firman Tuhan. Dan pagi ini masih dalam tema keluarga yang sehat. Dan saya mau berkata bahwa keluarga yang sehat adalah keluarga yang bisa menjaga komitmen di dalam rumah tangganya. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang bisa menjaga komitmen di dalam rumah tangganya. Ini penting untuk diperhatikan baik panjenengan yang sudah menikah maupun yang dalam persiapan menikah. Ini penting. Karena kebetulan juga Yuda pranikahnya ada beberapa yang bolong. Nah, ini 2 SKS dah. Lumayan. Kalau ada kuliah ini 2 SKS. Lumayan bahan. Menjaga komitmen di dalam keluarga. Apa yang Alkitab katakan tentang komitmen di dalam keluarga? Sesungguhnya ada banyak yang Alkitab katakan. Namun kita akan buka untuk pagi ini di dalam nas firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 22 sampai dengan 25. Di mana komitmen di dalam keluarga ataupun rumah tangga pertama kali
Dimulai. Meresek. Namun kita Kejadian pasal yang kedua ayat 22 sampai dengan 25. Saya akan bacakan, silakan panjenengan menyimak. Firman Tuhan berkata demikian. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Komitmen adalah satu janji, satu ikatan, satu kesepakatan. Maka kalau dikatakan komitmen di dalam pernikahan, komitmen di dalam keluarga, artinya ada janji, ada ikatan, ada kesepakatan di dalam setiap keluarga dan rumah tangga. Yang namanya janji itu tentu tidak boleh diingkari. Yang namanya kesepakatan itu harus dijalani. Yang namanya ikatan itu tidak boleh diputuskan. Makanya firman Tuhan katakan, barang siapa yang sudah disatukan oleh Tuhan, maka tidak boleh diceraikan oleh apapun dan siapapun kecuali oleh maut. Kenapa? Karena terikat ke dalam sebuah janji. Oleh sebab itu komitmen di dalam keluarga dan rumah tangga itu penting. Karena komitmen adalah dasar di dalam membangun rumah tangga. Karena tanpa komitmen, maka rumah tangga akan berjalan tanpa arah. Rumah tangga akan berjalan tanpa tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Sebab itu di dalam pernikahan Kristen selalu diawali dengan janji nikah. Kalau yang dulu menikahnya diberkati di gereja, selalu mengucapkan janji nikah. Walaupun pada akhirnya banyak yang ingkar janji dan beralasan, loh Pak, saya janji kan Pak Pendeta kudu aku cuma ngetut nih. Nah, dah gawe janji nikah dhewe dah. Ora usah tak gawe dah. Daripada aku ngombok salah dah. Ya lah, wes kono sak janji-janjimu janji apa? Angger ora diingkari gitu. Janji adalah dasar, ikatan adalah dasar, komitmen adalah dasar di dalam membangun sebuah pernikahan. Dengan harapan supaya janji itu tidak hanya tinggal janji, namun janji tinggal janji, maka berantakanlah seisi rumahnya. Nah, apa yang dibutuhkan di dalam menjaga sebuah komitmen di dalam keluarga? Berdasarkan Kitab Kejadian pasal 2 ayat 22 sampai 25, saya mencatat ada 3 hal yang dibutuhkan di dalam menjaga komitmen. Yang pertama, ketika pertama kali Adam atau manusia itu yang diciptakan pertama kali membuat sebuah pengakuan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, dan ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil laki-laki. Maka yang dibutuhkan pertama kali di dalam menjaga komitmen dalam keluarga ataupun rumah tangga adalah sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan akan apa? Banyak hal yang harus diakui dalam pernikahan. Mengakui pasangannya, mengakui bahwa dirinya sudah menjadi pasangan orang lain yang sudah menjadi pendampingnya saat ini. Kenapa saya katakan demikian dan ini perlu? Karena pada kenyataannya di luar sana banyak orang yang ketika berjalan seorang diri,
tidak mengakui apa? Tidak mengakui ngakune jomblo. Nah, bahkan yang terbaru ya, ini unik. Kemarin aku sudah nyoba sama istri saya. Dan kemarin saya sampaikan di KPW. Ono cara baru selingkuh, chattingan lewat aplikasi ojek online. Nah, ini seru itu. Emang dijajal dan jebulo iso. Maksudnya jajal saya chattingan sama istri saya, orang chattingan dengan orang lain maksudnya. Terkadang memang mengakui bahwa saya sudah punya pasangan, tetapi dalam pengakuannya tidak disertakan kenyataan yang ada. Biasanya wong lanang. Hati-hati wong lanang. Ya toh, lek niate wis elek, mbok seapi apapun istrinya akan dielek-elek. Tidak mengakui perjuangan istrinya, tidak mengakui kebaikan istrinya, pun juga sebenarnya bisa terjadi dalam kehidupan seorang istri. Ya ono wae. Sedangkan ada memberikan kita contoh pengakuan bahwa kamu adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, kamu kepunyaanku dan aku adalah kepunyaanmu gitu. Banyak yang tidak mengaku ketika di luar sana. Nah, penerapan dalam pengakuan ini juga dapat terlihat dari tanggung jawab dalam keluarga. Kalau Anda mengakui bahwa Anda adalah bagian dari keluarga, kalau Anda mengakui bahwa pasangan anak-anak adalah bagian dari hidup Anda, maka sudah seharusnya tidak melepaskan tanggung jawab Anda sebagai pribadi di dalam keluarga. Ya, lek suami bertanggung jawab sebagai suami, lek istri bertanggung jawab sebagai istri, anak bertanggung jawab sebagai anak, orang tua bertanggung jawab selayaknya orang tua. Itu juga sebuah pengakuan. Ya, aja wis nikah wis duwe anak uripe njaluk bebas wae. Hawane mung nongkrong wae. Hawane mung ngopi wae. Hawane mung uyar-uyur wae kaya ora duwe tanggungan. Itu juga sebuah pengakuan. Atau terkadang juga dapat dilihat dari apa yang diceritakannya tentang pasangan atau keluarganya. Maksudnya adalah ada banyak orang yang ketika, nah, lek tadi laki-laki, lek ini sekarang perempuan. Biasanya perempuan. Lek kon gosip itu paling seneng. Nah, namanya gosip, digosok makin sip. Nah, sayangnya yang digosipkan adalah suaminya. Kadang yo anake. Apa yang digosipkan? Aibnya. Jangan bojoku ya. Ora pangerten. Mosok aku sedina mung dikeki piro? Jangan piro belanja sedina. Lek saya tidak pernah ngasih harian ke istri ya. Apa orang nak dapat 1 bulan tak brokne, jadi aku tak tahu belanja harian. Yang biasa di belanja harian ada. Bu Ripto di belanja harian berapa? Dulu. Tidak pernah. Brok nek kabeh. Ana sing di belanja harian. Atau kalau di belanja bulanan biasanya belanja itu 1 hari berapa toh? Minimal. Nggak usah yang mewah lah. Berapa? Sudah dapat lauk, sudah dapat sayur. Masa tuh aku kan bojoku di belanja mung 3.000. Ento uyah, mendina mangan sego karo uyah. Ya kalaupun memang kenyataannya begitu dan itu merupakan satu aib, ya ora usah diceritakne. Karena apa yang menjadi aib anggota keluargamu adalah aibmu juga. Sebagai orang yang memiliki dan harus mendapatkan pengakuan atau menyampaikan pengakuan, ora oleh ceritane aib keluarganya. Termasuk terlebih pasangannya. Nah, apa meneh suami lek nyritakne aib bojone.
Bagi saya, kalau ada suami yang suka menceritakan aib istrinya, harusnya malu. Kenapa? Kalau ada suami yang menceritakan aib istrinya, harusnya malu. Kenapa? Karena sebagai suami, sebagai laki-laki, harusnya bisa menjadi pemimpin. Lelek bojomu elek, berarti yang salah siapa? Itu. Maka hati-hati. Jadi hati-hati di dalam berumah tangga, di dalam menjaga komitmen. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah pengakuan. Sadarilah bahwa kita itu, khususnya yang sudah berumah tangga ya, dan yang mau berumah tangga, sesoleh banikah. Beda karo uripmu zaman bujang. Ya toh? Berarti aku ora oleh cangkruk, Pak, oleh cangkruk. Ning ngerti wayah. Ya toh? Berarti aku ora oleh hobi meneh, Pak. Hobimu apa toh? Hobimu apa? Oh, tak tempone Pak Bahtiar loh ya. Mancing iwak apa mancing perkara? Mancing kasus. Berarti aku ora oleh hobi-hobi meneh, Pak. Oleh ning tahu prioritas. Kamu harus mengakui dalam dirimu bahwa saya sudah berkeluarga. Itu satu pengakuan. Yang kedua yang diperlukan di dalam menjaga sebuah komitmen adalah dalam ayat 24 firman Tuhan katakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang diperlukan di dalam menjaga sebuah komitmen adalah kesatuan atau penyatuan diri. Menjadi satu. Dua pikiran menjadi satu. Dua hati menjadi satu. Dua latar belakang yang berbeda menjadi satu. Bukan untuk dijadikan sama. Sebab itu tidak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa sama. Sing seneng A juga gak akan bisa dipaksa untuk seneng B. Sing seneng B juga gak akan bisa dipaksa untuk seneng A. Ora iso. Neng piye carane semua bisa berjalan bersama sama. Itu namanya penyatuan. Oleh sebab itu penyatuan ini dapat dipahami bahwa dari dua orang yang berbeda segalanya dipersatukan untuk saling melengkapi. Yang istrimu cerewet, bawel di rumah, ojo dipeksa meneng, mundak stres. Maka sebagai suami harus saling melengkapi. Meneng wae dadi wong lanang. Yen sing siji bawel, sijine kudu anteng. Lah katanya harus bersatu Pak menjadi sama, jajal lo. Siji bawel, siji cerewet. Tarung koyo saur manuk. Ojo. Jangan. Tidak harus sama. Tapi bagaimana caranya supaya dapat berjalan bersama-sama. Sebab itu kemarin dalam KBW saya katakan, setiap anggota keluarga harus saling berfungsi satu dengan yang lain. Betul? Suami harus berfungsi sebagai suami, istri harus berfungsi selayaknya istri, anak-anak pun punya fungsinya, betul loh? Orang tua pun punya fungsinya, semua harus berfungsi dalam posisinya masing-masing. Nah ini terlebih para suami. Mengapa saya katakan terlebih para suami? Karena tanggung jawabnya besar dan berat. Anda dan saya, para suami dan calon suami, ya, dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi kepala. Kalau Tuhan mempercayakan kepada laki-laki untuk menjadi kepala keluarga, maka dari itu harus berfungsi dengan baik. Setiap laki-laki, setiap suami harus berfungsi dengan baik. Ada pernah tahu ada suami yang tidak berfungsi? Tahu? Pernah tahu?
Wis ora berfungsi, senengane nesunan, marah-marah. Ya. Wis ora berfungsi, dalam keluarga senengane nesu-nesu. Saya inilah suami. Sing ngomong istri sapa? Wong brengose kandele kaya pager kabupaten, mosok jari istri. Jenggote wis ngalang-alang kaya wit ringin, mosok jari istri. Ya kamu suami. Tapi jangan hanya statusnya suami tetapi tidak berfungsi sebagai suami yang benar. Status suami dan sekaligus harus berfungsi sebagai suami. Fungsi suami itu apa? Lebih dari sekedar memberi nafkah lahir dan batin. Fungsi suami adalah menjamin bahwa setiap anak-anak dan istrinya membawa Tuhan atau dikenalkan, diikut sertakan, didekatkan dengan Tuhan. Setiap suami berfungsi membawa Tuhan ke dalam kehidupan anak dan istrinya. Setiap suami berfungsi untuk membawa anak dan istrinya dekat kepada Tuhan. Orang malah sebaliknya. Ya, orang malah sebaliknya. Mendoakan, mengajarkan kebenaran baik kepada anak-anak maupun kepada istri. Anak-anak dan istri-istri apa? Istri. Istri itu berapa? Masuk lali. Istri itu 3. Lek 1 itu is one. Lek 2 is two. Guyone bapak-bapak kepada istri. Suami juga berfungsi sebagai raja, Pak. Kan suami itu raja, Pak. Jadi harus dilayani. Salah konsep. Yang benar konsepnya adalah raja yang melayani rakyatnya. Raja yang semena-mena, yang minta cuma dilayani, orang bakal kajen karo rakyate. Betul? Presiden yang diktator, maka akan cepat digulingkan oleh rakyatnya. Tapi pemimpin yang mengayomi, melayani rakyatnya, dia akan dipertahankan, dia akan disanjung, dia akan dihormati, dia akan dihargai. Dan maka kalau Anda pun meyakini bahwa suami adalah raja, jadilah raja yang melayani istri, melayani anak-anak sebagai panutan di dalam keluarga. Betul? Istri ini wis rambutnya dawul-dawul, koncere wis ora jelas parane nek ndi. Wajahe wis berubah bentuk ora jelas, dirung di kuping dianu. Mlayu rono mayurene wasah-asah, ngomong anak, 2 stre wis nganti jebol-jebol. Sing lanang napa? Apa? Rasa nyindir. Aku ya mbah-mbah loh. Tapi banyak terjadi seperti itu. Ingat, engkau adalah raja yang melayani. Betul? Jadilah berfungsi sebagai seorang suami. Loh Pak, itu sebabnya saya menikah Pak. Supaya ada istri yang menolong saya. Salah konsep bro. Itu salah konsep. Memang wanita diciptakan sebagai penolong yang sepadan, tetapi sebagai suami engkau berfungsi untuk menolong istrimu, berfungsi sebagai pelindung istrimu, pelindung anak-anakmu. Ya toh? Orang malah bergantung hidupnya dengan istrinya. Copot celanamu, pakai saja rok istrimu. Atos pun Pak, ya memang. Firman Tuhan kalau nggak keras itu nggak akan mengubah orang. Jadi
Kadang laki-laki itu selalu mempertahankan egonya sebagai seorang laki-laki. Termasuk mungkin salah satunya saya gitu. Maka ada kalanya, dan tidak salah, makanya saya selalu katakan, bukanlah sesuatu yang hina dan haram bagi seorang suami yang menolong istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Minimal mencoba menawarkan diri, sayang, apakah ada yang bisa saya bantu untukmu? Pernah enggak bapak-bapak? Pak Eko pernah enggak bilang gitu? Coba tak ajari, bapak-bapak ikuti saya. Sing wis nikah lo ya. Sing wis nikah lo. Tak golek Pak Bayu, santai. Belajar sih. Coba, sayang gitu, coba. Apa merinding aku Pak? Belajar. Coba ikuti saya, sayang. Lihat istrinya, jangan nyawang aku kan tambah merinding aku Pak. Lihat istrinya, jangan lihat saya. Malah ngeri loh aku loh. Muni sayang ke karo istrinya, sayang loh. Apakah ada yang bisa saya bantu? Muni sayang nyawangnya neng aku kan medeni malah. Aja. Tak jamin nanti istrimu akan luluh. Nanti istrimu akan luluh. Nggak usah minta dibuat kayak kopi, nggak usah minta dibuat kayak teh. Tapi ibu-ibu, istri-istri, hati-hati. Karena bapak-bapak wis tak ajari gitu, lek suatu saat ngomong ngono, ojo dijawab, mesti menjaluk sesuatu. Ojo. Seorang laki-laki ketika mengucapkan itu sudah perjuangan berat menanggalkan egonya. Lek gitu kan down, jatuh mentalnya. Ora sido sayang-sayangan. Piye? Jangan. Ojo. Bahaya nanti. Ya, jawab aja dengan maju. Alah. Alah. Apa sih? Ya, tanyakan. Dengan kode masing-masing dalam keluarga tentunya. Silakan aja. Tawarkan bantuan. Itu yang dinamakan saling melengkapi. Itu yang disebut menyatu menjadi satu daging. Itu loh. Menjadi satu daging ning urip dewi-dewi. Apanya yang disatukan gitu. Yang ketiga, jam kuning di hilang, belum dipasang. Yang ketiga, ayat 25 katakan, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nyuwun sewu saya katakan, menikah itu lebih dari sekedar bobok bareng tanpa digrebek. Menikah itu lebih dari sekedar bobok bareng tanpa digrebek. Menikah itu soal bagaimana satu sama lain saling telanjang, dalam pengertian bukan hanya sekedar fisik tapi semuanya. Sebab itu di dalam menjaga komitmen perlu yang namanya keterbukaan satu dengan yang lain. Berceritalah apapun yang engkau alami, apapun yang engkau butuhkan. Kegagalan rumah tangga sebagian besar disebabkan oleh karena gagalnya komunikasi. Pak bojo kula tak jak ngomong koyo ngejak ngomong tembok, gempur tembok iki. Piye carane kamu bisa ngajak ngobrol? Ajak ngobrol terus. Percuma Pak dijak ngobrol tetep koyo tembok, gempuren. Pinjemo apa jenenge patuk sing dienggo ini? Palu. Bukan, palu karo apa? Betel, pinjemo betel patuk lho digempur temboke. Ben bojomu gelem dijak ngobrol. Karena semua butuh keterbukaan. Sebab itu di dalam pernikahan, dalam keluarga, termasuk anak-anak dan orang tua hubungannya, tidak ada yang namanya privasi, tidak ada yang namanya rahasia-rahasiaan,
Tidak ada yang namanya tutup-tutupan. Semua harus dibuka. Harus ditelanjangi, kata firman Tuhan. Yang bukan sekedar fisik, tapi semua informasi di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Istri harus tahu bagaimana kondisi suami. Pun sebaliknya suami harus tahu apa yang menjadi kemauan istri. Ya kan? Demek HP ini jarine privasi. Menikah kok ada privasi? Tidak ada privasi dalam pernikahan. Semua perlu dikomunikasikan, semua perlu diungkapkan, dan semua perlu dibicarakan. Saya membaca sebuah artikel. Terlepas benar atau salah, khususnya dalam hal persentase, tapi saya percaya ini, bahwa menikah itu 70% atau sebagian besar dalam pernikahan itu adalah tentang bagaimana cara ngobrol. Ya, pernikahan itu 70% isinya cuma ngobrol. Ngobrol tentang apa? Ngobrol tentang kegiatan sehari-hari, ngobrol tentang keuangan, ngobrol tentang bagaimana mendidik anak, ngobrol tentang pendidikan anak, bahkan ngobrol hal random, hal yang remeh, hal yang receh. Ngobrol. Hidup satu rumah satu atap, ngobrol. Kan aneh rasanya ketika suatu saat tiba-tiba saya datang ke rumah Pak Didik Santoso. Yang ada di rumah cuma Bu Ari, Pak Didik mana? Oh, enggak tahu Pak. Tadi di sini, aneh. Lah ora dipamiti. Ini mau contoh. Untungnya kemanapun Pak Didik pergi, Bu Ari selalu ikut. Nah, ngobrolnya apik berarti. Berarti ngejak, ya Pak Didik? Berarti ditaleni sarungmu. Ngobrol. Kalau ngobrol saja sudah gak nyambung, piye menjalin hubungan? Kalau ngobrol aja sudah, Anda sudah membangun tembok benteng masing-masing, piye membangun hubungan rumah tangga? Semua dibicarakan. Ya, khususnya sing meh nikah, sing wis kadung nikah suwi, ben mereka upayanya beda meneh. Mereka upayanya menjebol tembok. Tapi Anda yang belum menikah, mulai sekarang komitmen untuk ngobrol apapun yang terjadi. Ojo meneng-menengan. Kurang duit ya ngobrol. Ojo dipikir dewe. Percuma apa Pak aku ngomong ning ora enek solusi nih. Tidak semua masalah perlu solusi. Betul lah? Nah, tapi lek duit iku duwe enek solusine to Pak, solusi duit. Ya ora mesti. Seringkali juga dengan doa burung gagak juga dikirimkan. Solusi ini ngecat gereja ini apa? Apa? Lewat apa? Solusi ini duit. Kemarin saya belanja dengan Pak Sri, beli cat beserta perlengkapannya, habis total 1 juta berapa Pak Sri? 1.200.000. Bendara ngetokne duit ra. Solusine duit. Apa? Donga. Ora kabeh solusine duit. Ada seorang hamba Tuhan yang saya pun tidak tahu siapa, dikirimkan lewat Pak Sri sebagai seksi apa? Perlengkapan dan perawatan gereja. Nyoh, tak wene duit, mungkin kurang lebih ngono. Gini ngecat, mungkin seperti itu kurang lebih. Yang penting ngobrol. Apapun yang menjadi keluh kesahmu. Pak Eko, Esther sekarang naik kelas berapa? Nggak tahu, Mama Kia itu yang ngambilkan rapotnya. Ngobrol Pak. Contoh, ini kan mesti ngerti. Naik kelas berapa? Apa? 2.
Ngobrol. Apa ya enak hidup serumah ya tak pernah ngobrol. Ngobrol. Aku sibuk kerja Pak, tekan malaran kesel. Butuh hiburan, hiburannya ngobrol. Malah ngobrol ya malah kudu emosi. Pak, berarti ada yang salah dalam obrolanmu. Masih ada tembok itu yang dipasang. Sehingga ketika ngobrol lah kudu emosi. Oke? Semua harus terbuka untuk menjaga komitmen itu. Nggak ada yang boleh ditutup-tutupi. Saya termasuk ke dompet itu, saya ndekek geletak-geletek, dalam artian geletak-geletek di tempat yang terbuka, nggak pernah tak delik-delik nih. Saya nggak pernah larang istri saya untuk melihat isi dompet saya, atau kalaupun dibuka juga rene apa-apanya paling ono nota gereja. Kalau nggak gitu nota rayon sekarang, dia tahu semua. Orang saya pribadi punya prinsip, ndak ono ceritanya duit lanang. Saya pribadi tidak setuju dengan konsep duit lanang. Anda pernah tahu konsep duit lanang? Buat apa? Menurut saya ya, menurut saya pribadi, semua terbuka. Saya butuh uang, saya sampaikan ke istri saya punya uang, saya sampaikan ke istri saya. Sebagai penutup dan kesimpulan, jadi Bapak Ibu Saudara, komitmen itu adalah dasar pernikahan untuk mempertahankan sebuah hubungan rumah tangga. Maka sebab itu harus dijaga dengan sebuah pengakuan, penyatuan, dan juga keterbukaan. Memang tidak mudah, tetapi perlu diperjuangkan dan dipertahankan. Berumah tangga itu bukanlah perkara yang gampang. Makanya dalam konseling saya dengan Yuda, saya katakan di awal, menikah itu bukan soal bubuk bareng. Ya tidak? Tapi bagaimana dua hati, dua pikiran ini menyatukan visi dan misi rumah tangganya Dewi Kimeh digaweneng di. Dan semua itu butuh yang namanya pengakuan, penyatuan, dan keterbukaan. Ya, pacaran sidik-sidik iso minta ade putus, nikah ora iso. Ya, tanya Yuda, hampir setiap konseling saya selalu tanyakan, lah piye sida apa ora? Tanya Mas Yanu yang dulu pernah saya konseling. Tanya Pak Setiono, hampir dalam setiap pertemuan selalu saya ingatkan toh, piye sida nikah apa ora? Nah, daripada pas bar nikah lagi terus nyesel, mending sadurunge nikah toh. Paling banter mau ngisin mergo wis nyebar undangan daripada gagal di tengah jalan. Ya. Karena perceraian itu tidak diinginkan dan tidak disukai oleh Tuhan. Jadi pertahankan pernikahan itu. Jangan tahu enggak, ketika Anda menikah, Anda mengundang banyak orang. Betul? Mengundang banyak orang, artinya yang datang itu mendoakan pernikahan panjenengan. Artinya kalau tiba-tiba di tengah jalan gagal, berarti Anda sama saja menyia-nyiakan doa orang banyak itu. Betul? Atau dibuat aturan ini, oleh cerai. Cerai boleh enggak Pak? Oleh. Asal orang-orang yang sudah kamu undang, yang sudah mendoakanmu itu undang lagi untuk perceraianmu. Malah double mulai ora gale. Mana rasa cerai. Mereka sudah mendoakan kita, maka jangan sia-siakan doa itu. Sesusah sesulit apapun dalam menjalani hubungan keluarga dan rumah tangga, berjuanglah untuk dipertahankan. Kembali kepada komitmenmu di dalam pernikahan. Apa toh janji pernikahanmu? Pak, tapi bojoku juwengkel nih. Neng kan kuwi sing mbok pilih. Lah lek iso mbok gawe nek Indomaret mbok ijol iki Nerjo ya ijolno. Lek payu. Neng kan rak mungkin. Maka nikmati saja perjalanan hidupmu dan rumah tanggamu. Terimalah pasangan. Ojo didongakne elek.
Jangan disepatani. Kalau suamimu tidak bertanggung jawab, kalau istrimu menjengkelkan, jangan disepakani. Muga-muga tak dongani. Ojo. Tidak boleh. Mendoakan sesuatu yang jelek itu berdosa. Maka jangan lakukan itu. Doakan saja, bukan supaya pasanganmu berubah, bukan hanya supaya pasangmu berubah, tapi berdoa saja supaya engkau pun diberikan oleh Tuhan hati yang mau menerima pasanganmu apa adanya. Oke? Karena untuk mengubah manusia itu bukan tanggung jawab kita, tapi yang menjadi PR kita pribadi adalah mengubah hati. Gitu. Walaupun dandane suwe, walaupun dijak melaku suwe, wes tompono apa ono niku kuwi rezekimu. Betul? Betul? Terima saja. Itu menjadi bagian dari berkat dalam hidupmu. Jangan pernah sesali apapun yang sudah Anda putuskan. Terlebih dalam pernikahan. Ingat kembali pada komitmenmu. Nah, tak ingatkan lagi, kata Pak Tub, ingat kembali zaman pacaranmu, betapa engkau mesranya, sidik-sidik ngomong sayang, bareng wis nikah, buru-buru Pak ngomong sayang Pak, jak ngomong bisu aja. Ayo bertobatlah, bertobatlah. Untung aku awet pacaran tak tau ngomong sayang toh, jadi tidak ada kewajiban untuk ngomong sayang. Nah, ngomong sayang kan gak harus lewat perkataan sayang kan gak harus ya Pak. Tapi tergantung kode masing-masing. Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati rumah tangga kita. Saya selalu berdoa untuk jemaat Kembang Harum, keluarganya diberkati Tuhan, rumah tangganya dikuatkan oleh Tuhan, walau apapun yang terjadi. Saya tahu, saya paham betul, semakin hari, semakin tahun, semakin tidak mudah menjalani kehidupan. Jangankan dalam keluarga, dalam hidup pribadi aja semakin susah. Segala macam biaya pendidikan anak, biaya hidup semakin meningkat. Tapi saya selalu percaya dan selalu berdoa kepada Tuhan supaya setidak-tidaknya Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga jemaat Kembang Harum. Kalau keluarganya diberkati, rumah tangganya diberkati, pribadinya juga pasti akan diberkati Tuhan. Sama-sama saling mendoakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jadilah keluarga Tuhan yang selalu sehat. Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengubahkan hati kami, mengubahkan pikiran kami, dan mengubahkan kehidupan kami seutuhnya menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan keluarga dan rumah tangga, khususnya jemaat-Mu di Kembang Harum. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan kuatkan untuk menghadapi berbagai macam badai kehidupan rumah tangga mereka. Apapun yang menjadi pergumulan, baik berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan pendidikan anak, berkaitan dengan ego masing-masing, semuanya Tuhan tolong mampukan setidak-tidaknya hati kami untuk kuat menghadapi dan kuat menerima apapun yang terjadi, baik terhadap pasangan kami, terhadap anak-anak kami, atau bahkan terhadap orang tua dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.